Samudra tampak tak berujung. Namun di balik keheningannya, kekacauan tersembunyi sedang berlangsung. Di bawah permukaan, sesuatu bergerak. Seekor hiu putih besar meluncur anggun, penguasa kedalaman laut, atau setidaknya begitulah yang ia yakini. Namun di balik bayangan, sesuatu yang lebih mematikan sedang menunggu. Malam ini, penguasa sejati samudra akan menuntut tahtanya. Perburuan dimulai. Selamat datang di wilayah pemburu tertinggi lautan. Orka, sang paus pembunuh, dan para raksasa laut yang ditakuti. Sebagian predator bertahan dengan kekuatan brutal, sebagian dengan kecepatan, sebagian dengan penyamaran. Namun Orka membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan, kecerdasan. Mereka tidak sekadar mengejar. Mereka merencanakan. Mereka tidak bereaksi. Mereka mengeksekusi. Dengan salah satu otak paling maju di lautan, setiap perburuan adalah hasil perhitungan. Setiap gerakan terukur. Setiap serangan disempurnakan selama generasi demi generasi. Kecepatan mereka melampaui sebagian besar mangsa. Dan ketika saatnya menyerang, hampir tak ada yang bisa lolos. Namun bagaimana strategi berubah menjadi dominasi? Jawabannya adalah apa yang membuat mereka benar-benar tak terhentikan. Bagi sebagian besar makhluk laut, berpapasan dengan hiu putih besar berarti satu hal. Kematian yang hampir pasti, bayangan gelap, pendekatan sunyi. Hiu putih adalah predator yang tanpa ampun penguasa lautan selama jutaan tahun. Namun bahkan raja pun memiliki kelemahan. Bagi Orka, ini bukan bahaya. Ini adalah kesempatan. Tubuh hiu putih diciptakan untuk kecepatan dan kehancuran. Namun semua itu tak berarti ketika ia kehilangan kendali. Satu kelemahan fatal. Saat tubuhnya terbalik, hiu memasuki kondisi tak berdaya. Dan Orka tahu persis cara memanfaatkannya. Serangan terukur. Di selatan yang membeku, perburuan yang lebih mematikan menanti. Antartika, bentangan es yang tampak seperti benteng tak tertembus. Namun di perairan ini, tak ada tempat yang benar-benar aman. Di bawah permukaan, sang pemburu menunggu. Ia tidak perlu memanjat. Ia tidak perlu mengejar. Ia mengendalikan medan pertempuran. Serangan dimulai. Gelombang demi gelombang dihantamkan dengan presisi sempurna. Bukan kebetulan, melainkan teknik yang diwariskan turun-temurun. Es mulai retak. Anjing laut panik. Namun tak ada jalan keluar. Satu gelombang terakhir. Es runtuh. Mangsa kehilangan pijakan. Dan kini sepenuhnya milik lautan. Dalam momen langka, mereka melakukan hal yang tak terbayangkan. Berburu di darat, seekor singa laut berjemur di pesisir, tak menyadari bahaya di perairan dangkal. Dengan perhitungan sempurna, Orka meluncur ke pantai. Risiko besar, hasil pasti. Dalam sekejap, mangsa diraih. Dan sama cepatnya,
orka kembali ke laut. Menghilang di balik ombak, ini bukan sekadar berburu. Ini adalah penguasaan mutlak. Namun masih ada satu tantangan terbesar. Mangsa yang tak akan menyerah tanpa perlawanan. Paus abu-abu, pertarungan ini bukan satu momen, melainkan perang panjang sejauh ribuan kilometer. Setiap tahun, paus abu-abu bermigrasi dari Arktik menuju perairan hangat Meksiko. Perjalanan terpanjang di antara mamalia laut. Namun sepanjang perjalanan, ancaman selalu mengintai. Orka mengamati, menunggu. Anak paus adalah target. Dengan presisi, mereka memisahkan anak dari induknya. Bukan dengan kekuatan brutal, melainkan ketahanan. Serangan demi serangan, jam demi jam. Pertanyaannya hanya satu. Berapa lama ia mampu bertahan? Namun tidak semua mangsa menyerah. Beberapa melawan balik, dan sedikit yang sekuat paus bungkuk. Siripnya bisa mencapai panjang hampir 5 meter. Satu hantaman saja cukup untuk mengusir predator. Ketika orka menyerang anak paus bungkuk, perlawanan tak terelakkan. Paus bungkuk tidak lari, ia bertarung. Bahkan terkadang ia melindungi makhluk lain, anjing laut atau paus dari spesies berbeda. Ilmuwan menyebutnya pertahanan altruistik, sebuah misteri laut dalam. Ini bukan sekadar bertahan hidup, ini adalah perlindungan. Setiap raksasa laut memiliki caranya sendiri untuk bertahan. Paus abu-abu bertahan dengan daya tahan. Migrasi sejauh 16.000 kilometer. Mengikuti medan magnet bumi. Jalur yang sama selama generasi. Ia tidak berburu mangsa besar. Ia menyaring dasar laut, mengangkat lumpur, mencari kehidupan kecil yang tersembunyi. Bukan predator, melainkan ahli strategi bertahan hidup. Namun hiu putih besar bertahan dengan sesuatu yang berbeda. Kecepatan, ledakan tenaga, serangan berakhir dalam sekejap, sebelum mangsa sempat menyadari. Namun bahkan pembunuh sempurna ini memiliki atasan. Predator yang tidak hanya mengandalkan naluri, tetapi pikiran. Orka bukan sekadar predator. Ia adalah pemburu paling cerdas di lautan. Otaknya bisa mencapai berat hampir 7 kilogram. Mampu memecahkan masalah, berburu secara kooperatif, dan mewariskan budaya.
Setiap kelompok memiliki teknik berburu unik. Setiap strategi diajarkan dari generasi ke generasi. Mereka hidup dalam keluarga yang erat, dipimpin oleh betina berpengalaman. Bahasa mereka kompleks. Tradisi mereka hidup. Selama jutaan tahun, orka berada di puncak, bukan karena ukuran, bukan karena kekuatan, melainkan karena kecerdasan. Namun akankah dominasi ini bertahan selamanya? Samudera berubah, es mencair, perairan menghangat, mangsa menghilang. Ancaman terbesar mungkin bukan dari kedalaman, melainkan dari atas. Untuk saat ini, lautan masih milik orka.